Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, teman-teman, masih di sesi TP-Link ya, kasih perwifian. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya agar di rumah kita terlihat banyak sekali wifi yang ada di rumah kita, kayak SSID-nya ada banyak gitu loh. Jadi orang lihatnya, wah ini wifi-nya banyak banget gitu, terlihat sultan. Sebenarnya ada fungsinya juga sih memiliki banyak SSID seperti itu. Nah, kita masuk seperti biasa, yang sudah nonton pastinya udah hafal. Masuk ke TP-Link, http://2 dulu TP-Link wifi.net. Nah, kita lalu enter. Kita masukkan passwordnya. Bagi teman-teman yang belum nonton dan belum paham, silahkan nonton cara-cara yang lain di video saya sebelumnya. Nah, ini ada beberapa fitur nih di sebelah kiri saya. Nah, teman-teman, ini sudah saya jelaskan, intinya hampir sama di video-video sebelumnya. Buat teman-teman yang mau belajar, silahkan dicek kembali, oke? Nah, teman-teman ada yang bertanya-tanya mungkin ya, ini kayak fungsinya buat apa saja, itu kayak apa ya namanya sih, mungkin kalau saya belajar ini gunanya buat apa. Nah, saya jelasin teman-teman untuk pencerahan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman udah paham, nah teman-teman nanti bisa nyeting di ngoprek biasanya kan ngoprek di alat-alat yang lainnya seperti mikrotik saya juga sudah buat cara-cara sebelumnya. Pokoknya di channel saya itu bermanfaat, gak ada settingan, gak ada yang hoax lah. Jadi saya nggak pernah edit atau ngekat, palingan kalau ngekat itu kalau yang lama saja. Nah, ini sekarang kita langsung saja di bagian sini, kita pilih yang GUES Network. Nah, yang GUES. Nah, ini tonton. Nah, kita pilih yang GUES. Kenapa yang GUES? Ya karena GUES. Nah, ini dilihat dulu. Nah, tampilan GUES Network seperti ini. Kita setting dulu ya, kita GUES Networknya di disable. Yang awalnya disable, kita pilih yang enable. Terus networknya mau dikasih nama apa, misalnya saya saranin ya teman-teman, ini GUES Network. Nah, ini akan memunculkan SSID baru. Nah, jadi saya sarankan untuk SSD yang baru ini, yang wifi ini, jangan digunakan sebagai wifi utama, atau saya sarankan digunakan sebagai wifi untuk tamu atau teman-teman yang main ke rumah saja. Saya ini ini opsional, bisa teman-teman kasih suka hati. Saya kasih wifi imam GUES, atau teman-teman wifi imam tamu atau wifi tamu, buat tamu dan lain-lain juga boleh. Nah, untuk maksimal GUES-nya teman-teman bisa terserah mau 5 saja. Misalkan teman-teman gimana ya biasanya, teman-teman atau orang-orang yang main ke rumah kalian hanya 5 orang atau 10 orang gitu kan, bisa dikasih beberapa, ada batas maksimalnya biar wifi teman-teman nggak nge-lag gitu. Kalau wifi teman-teman terbatas, kalau sinyalnya bagus ya loss saja nggak apa-apa. Saya saranin kalau 32 ini dikasih passwordnya gitu teman-teman. Kalau misalnya hanya untuk orang-orang yang lagi main ke rumah kalian, misalnya 5 orang, nggak usah dikasih password juga nggak apa-apa sih, kan hanya 5 kan nggak membutuhkan sinyal yang besar. Tapi kalau 32 ini kasih kata sandi atau password. Nah, setelah ini kita masuk di bagian ini, dikasih yang WPA 2 PSK. Ini dikasih auto saja, atau ICE atau TKIP. Saya pilih auto saja sih yang bagian ini. Untuk passwordnya misalkan pilih 00 saja 8 kali ya, 0000000.
sebenarnya kan ada 8, bentar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ada 8 ya. Ini biarkan seperti ini, 0 saja, nggak usah diapa-apain. Nah, setelah mengatur SSID sudah, maksimal sudah, kata sandi sudah, sekarang masuk di bagian ini. Nah, bagian ini ya teman-teman, ini dikasih kayak schedule atau yang kemarin-kemarin saya sudah ajarkan di sistem tools yang agar awet gitu loh. Nah, ini bagian ini nggak wajib teman-teman, nggak usah diisi juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau mau setiap hari ada ini nggak apa-apa, tapi kan kalau misalkan nih teman-teman orang-orang atau teman-teman kalian yang mau main ke rumahnya pada hari Minggu, kan paling kan ya hari Minggu dan Sabtu kan. Sabtu Minggu kan kalian pasti libur atau hari Minggu aja. Dan biasanya mainnya itu dari pagi atau jam berapa, nanti bisa diatur jam sekian nyala, jam sekian mati gitu. Tapi di sini saya nggak usah kasih itu, nanti takutnya teman-teman kurang paham malahan. Tapi nggak wajib sih, nggak usah. Jadi ya kan udah ada password, jadi ya aman sih, nggak usah nggak usah dikasih schedule juga apa. Nah, kalau saya kasih pencerahan saja, kalau misalkan dikasih schedule ya seperti ini. Misalnya mau dipilih harinya, jadi kan ini kan artinya setiap hari. Kalau ini kan bisa dipilih hari Minggu dan Sabtu. Maaf ya, hari Minggu dan Sabtu. Ini bisa dipilih mulai nyalanya jam berapa. Mungkin kan kalau teman pada main kan jam berapa ya, habis isya lah, jam 19 atau jam 7 malam sampai ya mungkin jam 10-an udah pada pulang sih. Teman-teman aku jam segitu sih, atau jam 6 sih kalian habis maghrib ya, habis maghrib. Nah, silakan teman-teman atur sesuka hati ya teman-teman. Oke, saya bisa aja lah teman-teman. Sebelum teman-teman cek atau save, teman-teman lihat dulu bagian atas, allow guest to access my local network, atau artinya itu apakah yang menyambung di guest network ini atau menyambung yang di wifi imam guest ini bisa memasuki ini. Kan biasanya kalau kita ketikkan wifi TP-Link, wifi net, ini kan maksudnya bisa mengatur kayak jaringan seperti ini. Apakah diperbolehkan atau tidak? Di sini saya tidak memperbolehkan, karena bagi saya untuk menyeting bagian local access network, saya hanya kasih izin yang di bagian wifi utama atau wifi yang wifi tamu imam ini saja, yang wifi utama lah pokoknya. Yang guest network isolation ini disable saja. Guest network bandwidth control atau yang seperti kemarin saya ajarkan, apakah ini bisa dikasih izin atau tidak untuk mengatur bandwidth. Di sini saya kasih izin aja, ini tanda merah disuruh mengeklik ini, kita klik saja. Nah, ini kalau kembali ke awal, kalau ini enable kan ini ada kayak merah-merahnya. Kalau teman-teman mau atur bandwidth itu teman-teman harus ini klik hairnya diklik, lalu enable bandwidth control, kita klik yang 99999. Pokoknya yang tutorial yang belum nonton video saya kemarin silahkan tonton. Ini saya mulai dari awal saja, nggak apa-apa bagi teman-teman yang mungkin biar cepat paham. Ini setelah sudah seperti ini, lalu kita pilih save. Nah, kembali lagi seperti ini. Dikasih berapa sih bandwidthnya? Misalnya minimalnya 100 atau 1 saja ya apa, biar teman-teman gak bingung. 1. Terus maksimal bandwidthnya setiap HP saya kasih 1000 atau 1 Mbps saja, nggak usah banyak-banyak ya. Bisa banyak-banyak, kita kasih 1000 saja. Nah, seperti ini kan sudah tersetting semua, lalu pilih save.
Nah, ini diingat ya teman-teman, hanya dikasih izin 1000 Mbps saja atau 1 Mbps. Oke, pilih save. Sebelum kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Kita cek di bagian sini apakah sudah ada. Nah, ini kan belum ada ya teman-teman, karena ini merupakan hari Senin. Sedangkan di jam ini, schedule-nya ini, kita pilih hari Sabtu dan Minggu. Ini kan Sabtu dan Minggu. Nah, maka dari itu schedule-nya ini saya disable saja teman-teman. Ya, clear. Oh iya, bentar, kok nggak muncul ya? Ini kayaknya udah disable sih teman-teman. Nah, ini kan. Oh, yang ini teman-teman, yang ini kita harus mengatur kembali. Jadi, nah ya ini kayak apa yang ngereset teman-teman. Jadi setelah kalian tadi atur bandwidthnya itu, saya sarankan pada awal saja teman-teman. Jadi setelah diatur bandwidthnya, diatur ininya, lalu baru masuk ke ini. Jadi kita ini salah teman-teman. Jadi kita ulangi lagi apa, wifi imam guys. Sayangnya kembali lagi, ini opsional, bisa sesuka hati. Untuk passwordnya saya pilih 0123456780 kali. Dan ini jangan lupa tipenya, autentifikasinya WPA2 PSK. Nah, oke. Schedule-nya ini gak usah ya teman-teman, gak usah, di disable saja lalu kita pilih save. Maaf ya teman-teman, namanya juga manusia punya kesalahan. Nah, perlu diingat ya teman-teman, ini tadi 1000 ya, 1 Mbps saja batas limitnya. Apakah sudah muncul? Kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada wifi imam guys, kita sambungkan 08 kali 123456778. Nah, seperti ini. Nah, kita next. Yes. Apakah sudah tersambung? Nah, ini sudah tersambung teman-teman. Kita lalu pilih yang kita cek, maksudnya kita cek yang test speed. Oke, kita test speed. Diingat sekali lagi, saya hanya membatasi tidak lebih dari 1000 Mbps atau 1 Mbps. 1000 Mbps. Oke, kita cek apakah melebihi 1000 Mbps. Kalau di bawah 1000 berarti udah benar. Bentar. Nah, ini teman-teman, nah cukup lemot ya teman-teman. Tapi saya rasa satu HP sudah cukup sih. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ada banyak wifi kan jadinya. Ada wifi, kan tadi kan wifi ini, wifi tamu ini diklon menjadi wifi imam gue. Jadi satu alat seperti ini bisa memancarkan 2 wifi teman-teman. Nah, dan saran saya, ini sebagai wifi untuk tamu, dan ini sebagai wifi yang ini wifi utama, yang ini wifi tamu, yang gue ini wifi tamu untuk orang-orang yang datang ke rumah teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mungkin yang mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar teman-teman. Oke, dan saya saranin siapa ya, kayak teman-teman belajar internet ya, dibuka silahkan channel saya yang di playlist itu ya, belajar tentang mikrotik, arsitektur jaringan, administrator jaringan, dan lebih banyak lagi, dan ada IoT juga sih sebenarnya. Dan yang buat kepo-kepoin tentang saya sih siapa dan kenapa kok bikin internet seperti ini, dan jujur li ini sebenarnya saya juga baru latihan sih. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.